bahwa nasihat secara lughah, ya, secara bahasa, etimologi, ya, nasihat itu adalah iradatu al khair lil ghair. Ya, ada yang mendefinisikan adalah iradatu al khair lil ghair. Kita ingin, ya, untuk orang lain itu dengan apa yang kita katakan orang lain mendapatkan kebaikan. Ya. Kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Iradatu al khair lil ghair, itu nasihat. Kalau muslihat kan sebaliknya tadi, ya. Muslihat itu, tipu daya itu adalah menginginkan keburukan bagi orang lain, ya. Sementara nasihat adalah iradatu al khair lil ghair. Jadi kita sudah bisa dengan definisi lughah ini, ya, memilah, ya, untuk orang itu kita nilai apakah dia memberikan nasihat atau bukan nasihat itu sendiri, ya. Iradatu al khair lil ghair, ya. Saya ingin mengatakan bahwa nasihat itu adalah muqtadha al ukhuwah, ya. Nasihat itu konsekuensi bahwa kita ini bersaudara. Satu hal yang menjadi fondamen dari nasihat itu, kita harus memahaminya bahwa nasihat itu ada berangkat dari sebuah kecintaan. Nasihat itu berangkat dari fondasi keimanan, ya. Nasihat itu berangkat dari kenapa kita satu dengan yang lain harus ada, ya. Bahkan para ulama mengatakan seandainya, ya, karena kita hidup ini bersosialisasi, ya, kita hidup dalam alam komunitas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Nah, saat dalam hidup bersosial di masyarakat dan lain sebagainya, di keluarga, nasihat itu sebuah kemestian, sebuah keharusan. Tidak ada hidup yang tidak ada nasihat. Bahkan saat kita sendiri pun kita menasihati diri kita sendiri, ya. Maka para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat tadi sebuah keniscayaan dari kecintaan kita terhadap saudara kita, terhadap keluarga kita. Jika kita memang benar, kita harus memberikan nasihat, ya. Karena berangkat dari pemahaman nasihat dari sisi bahasa saja, iradatu al khair lil ghair. Kita senantiasa menginginkan kebaikan untuk orang lain. Betapa indahnya kalau begitu. Seorang yang ingin memberikan nasihat. Karena tidak mungkin saat seseorang memberikan nasihat, dia tidak peduli, ya, siapa yang dia nasihati. Tentu kita punya banyak bahasa, ya, banyak sikap dalam memberikan nasihat. Ada yang kita nasihatin yang lebih muda dari kita, ya, junior kita, ada yang sesama kita, ada yang seniornya. Ada yang mungkin secara senior memang lebih senior, juga ada kedudukan yang lain. Dia adalah orang tua kita, ya. Kemudian ada yang lain juga mungkin, ya, itu adalah para umaro misalnya, para pemimpin. Dan para ulama mengupas begitu luas dan dalam tentang nasihat ini. Ya, bagaimana tidak, ya? Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Bahkan sebagian ulama mengatakan melalui hadis ini bahwa Islam kembali kepada hadis ini. Islam kembali kepada hadis ini. Ad-dinu an-nasihah, ya. Dan mudah-mudahan bisa menerjemahkan sedikit dari fiqhu an-nasihah. Bagaimana kita saling menasihati satu dengan yang lain. Kadang terasa sebuah nasihat, ya, mungkin menyakitkan. Bukan nasihatnya yang salah, ya, tapi kadang mungkin orang yang dinasihatinya memang sedang sakit. Jadi apapun yang diberikan tidak akan merasa enak, gitu. Orang yang sedang sakit, ya, mau dikasih apapun lidahnya tidak akan merasa enak. Nah, di saat seperti itu bukan nasihatnya yang salah, tapi memang orang yang dinasihatinya sedang sakit. Di waktu yang lain, bahwa nasihat itu, ya, memang tetap benar, tetapi cara orang memberikan nasihat itu yang mungkin keliru, tidak pas, sehingga orang sehat pun, ya, ketika disajikan seperti itu dia tidak jadi makan, ya. Kalau misalnya kita bertamu kemudian disajikan sate tapi tempatnya misalnya dari pispot, salah juga, ya. Kita tidak mau makan, ya, karena sate disajikan di tempat yang tidak layak dan tidak pantas.